Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1450, di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Wajo adalah kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yaitu Cinotabi. Ada tradisi lisan yakni Pau-Pau Rikadong dianggap sebagai kisah terbentuknya Wajo, yaitu putri dari Luwu, Gwita Dampali yang mengidap sakit kulit kemudian diasingkan dan terdampar di Tosora. Selanjutnya beliau bertemu dengan putra Arumponebon yang sedang berburu. Akhirnya mereka menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Ada juga tradisi lisan lain yaitu kisah Labanra, seorang pangeran Sopeng yang merantau ke Sajoanging dan membuka tanah di Cinotabi. Wajo mengalami perubahan struktural pasca perjanjian Lapadepa yang berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan orang Wajo. Posisi Batara Wajo yang bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki konstitusional. Masa keemasan Wajo adalah pada pemerintahan Lata Dampare Puang Rimagalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Telumpokoe sebagai saudara tengah bersama Bon sebagai saudara tua dan Sopeng sebagai saudara bungsu. Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan Lasangkuru Patau Mulajaji Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi kadi pertama Wajo. Setelah Dato Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwah yang telah dilakukan sebelumnya, Dato Ritiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. Setelah selesai Dato Ritiro ke Bulukumba dan meninggal di sana. Wajo terlibat Perang Makassar tahun 1660 sampai tahun 1669, disebabkan karena persoalan geopolitik di dataran tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matowa Latenrilai Tusengeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Goa tidak menyebabkan Latenrilai rela untuk menandatangani perjanjian Bungaya, sehingga Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan banyak masyarakatnya pergi meninggalkan Wajo dan membangun komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. Lamohang Daeng Mangkona salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan merantau ke Kutai dan membuka lahan yang kini dikenal sebagai Samarinda. Pada pemerintahan Lasalewangeng Tutenrirua Arung Matowa ke-30, dia membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengan cara membentuk koperasi dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. Lama Dukeleng kemenakan Lasalewangeng menjadi Arung Matowa 31 dilantik di saat perang. Pada zamannya ia memajukan posisi Wajo secara sosial politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulsel. Lakoro Arung Padali memodernisasi struktur kerajaan Wajo dengan membentuk jabatan militer generala, jenderal, koronele, kolonel, maninyoro, mayor, dan kapiteng, kapten. Beliau juga menandatangani Large Veklaring sebagai pembaruan dari perjanjian Bungaya. Pada zaman Ishak Manggabarani, persekutuan Wajo dengan Bon membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpana Wajo. Kekalahan Bon melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh Wajo sehingga Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni dan menandatangani Korte Veklaring sebagai pembaruan dari Large Veklaring. Wajo di bawah Republik Indonesia Serikat, atau tepatnya Negara Indonesia Timur, berbentuk swapraja pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949. Setelah konferensi meja bundar, Wajo bersama swapraja lain akhirnya menjadi kabupaten pada tahun 1957. Antara tahun-tahun 1950 sampai tahun 1957 pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontahan DITII. Setelah 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang bupati. Wajo yang dulunya kerajaan, kemudian menjadi Onderafdeling, selanjutnya swapraja, dan akhirnya menjadi kabupaten.